kasihanilah aku orang berdosa. Pak Faris adalah donatur terbesar dalam setiap acara kota. Bantuan dan sumbangannya selalu diumumkan dengan megah, lengkap dengan spanduk besar dan wawancara di media lokal. Di awal acara Hari Jadi Kota, Pak Faris disambut dengan gagah di barisan depan tamu orang penting. Ia berbisik kepada rekan di sebelahnya. Lihatlah, semua infrastruktur baru ini berkat sumbangan saya. Kota ini beruntung punya saya. Siapa lagi yang dermawan di sini? Mereka semua hanya bisa menerima, tidak memberi apa-apa. Mata Pak Faris menyapu kerumunan warga, tiba-tiba terlihat olehnya, Pak Pungut yang berdiri jauh di belakang, di samping pohon, dengan gerobaknya yang diparkir rapi. Sebelumnya, Pak Faris pernah memberi Pak Pungut uang saku, lalu memposting foto sedekah tersebut di media sosialnya, dengan tulisan panjang tentang pentingnya corporate social responsibility, dan betapa beruntungnya warga miskin mendapat perhatian darinya. Pak Pungut menerima uang itu dengan hormat, tetapi merasa tidak nyaman dengan publisitasnya. Puncak acara Hari Jadi Kota adalah pemberian penghargaan warga teladan. Pak Faris sudah menduga namanya akan dipanggil, ia pun sudah siapkan pidato sambutannya. Ketika wali kota maju ke podium, suasana hening. Wali kota berkata, "Tahun ini, kami tidak hanya menghargai mereka yang menyumbang materi besar, tetapi ada yang istimewa, yaitu mereka yang menyumbang jiwa dan hati. Teladan sejati kerendahan hati dan ketulusan." Jantung Pak Faris berdebar, siap mendengar namanya. Lalu, wali kota mengumumkan, penghargaan teladan warga kota diberikan kepada Bapak Agung, yang akrab kita sapa Pak Pungut. Seluruh hadirin terkejut. Pak Faris terperangah, air mukanya berubah masam. "Pak Pungut, si tukang kardus itu," gumamnya kesal. Pak Pungut, dengan kemeja usang yang disetrika rapi, berjalan perlahan menuju panggung. Tangannya gemetar. Wali kota melanjutkan penjelasannya, Pak Pungut adalah simbol kejujuran. Ia pernah menemukan dompet berisi puluhan juta rupiah, milik seorang pedagang dan mengembalikannya utuh. Ia pun menolak imbalan. Seperti yang kita semua lihat tiap hari, ia juga rutin membersihkan lingkungan padat penduduk setiap hari. Sukarela, tanpa diminta. Menggunakan gerobaknya. Dia tidak pernah mengumumkan kebaikannya. Dia melakukan semua itu dengan tulus, hanya karena cintanya pada kebersihan dan kejujuran. Saat wali kota menyerahkan plakat penghargaan, Pak Pungut tidak banyak bicara. Ia hanya menundukkan kepala dan berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. "Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya bersyukur bisa berguna, walaupun cuma sedikit." Ia tidak berani menatap sorot lampu kamera, memegang plakat itu, seperti memegang sesuatu yang terlalu berharga untuk tangannya yang kasar. Pak Faris melihat dari kejauhan. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tetapi karena malu yang menusuk. Ucapan Pak Pungut yang tulus dan merendah itu bagaikan tamparan keras, mengingatkannya pada setiap postingan pamer dan bisikan sombongnya. Di tengah kekecewaan dan kegelisahannya, ia teringat pada Injil Lukas bab 18 ayat 9-14, sebuah perumpamaan berdoa di bait Tuhan. Ada dua orang pergi untuk berdoa. Yang satu memegahkan diri dan kebaikannya, yang lain berdiri jauh-jauh, memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pak Faris tiba-tiba merasa doanya selama ini mirip doa orang yang memegahkan diri. Ia memberikan banyak, tetapi ia mengambil lebih banyak untuk dirinya. Pujian, pengakuan, dan rasa superioritas. Pak Pungut justru merasa tidak layak, melakukan kebaikan dengan diam-diam, dan mengakui keterbatasannya. Dan dialah yang pulang dengan dibenarkan dan ditinggikan. Pak Faris diam-diam meninggalkan barisan orang penting, tanpa menarik perhatian. Ia tidak lagi peduli dengan pidato yang telah ia siapkan. Ia pulang ke rumahnya, tetapi ia tidak merasa seperti orang yang dibenarkan. Sebaliknya, ia merasa rendah dan kosong. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ia bertekad, mulai besok, ia akan belajar memberi tanpa suara, tanpa kamera, mencontoh Pak Pungut, si pemungut kardus yang tulus hatinya.